Oke, yang selanjutnya ini saya mau tanyakan Pak Haji. Di tengah masyarakat ini kan kadang ada atraksi-atraksi ya yang ya menunjukkan kebolehannya lah, misalnya dibacok, tidak mempan, diiris, tidak berdarah gitu kan. Nah, apakah ini ada faktor karena sugesti ditonton orang banyak sehingga dia tidak mempan, bisa misalnya ini ada balok ya, patahin besi dan sebagainya. Ini sebenarnya apa kalau dari segi medis ini? Dari kejiwaannya apa ini? Kalau dari segi medis sebenarnya ya hampir tidak terbahas lah itu kan. Ya, tidak ada. Kalau sugesti itu sebenarnya seperti ini kan. Misalnya kita sakit ya, karena kita sudah tersugesti berobat itu, saya mantapnya ke sini ya. Jadi itu lebih ke arah apa ya? Ya proses pikir kita sih. Proses pikir kita akhirnya berupa keyakinan kita bahwa kalau kita itu nggak mantap kalau nggak berobat ke seseorang lah, ke dokter ini ya. Ya itu terjadi kadang kita begitu di rumah sakit, pas kita baru masuk rumahnya kadang sudah mulai berkurang. Pas ketemu dia udah sembuh, belum minum obatnya. Itu lebih ke sugesti. Ya, lebih ke sugesti. Atau biasanya orang berobat biasa disuntik lah. Kalau zaman dulu kan sering disuntik ya, kalau berobat Pak Mantri disuntik. Kalau disuntik nggak marah, nggak sembuh. Iya betul. Itu lebih ke arah sugesti itu. Jadi sugesti itu seperti itu. Jadi kalau yang berupa atraksi itu hampir tidak terbahas lah itu. Yang saya baca di beberapa referensi ini tidak terbahas kan. Oke. Kalau Pak Andi sendiri pernah nggak waktu kecilnya nonton gitu atraksi? Oh iya benar. Apa ya? Kita akhirnya kalau viralnya akhirnya dibongkar ya tanya dengan beberapa trik-trik gitu ya. Betul. Ya. Kalau dia memang hanya trik-trik, itu kan memang dari kita kecil kan pernah lihat apalah dari sini keluar macam-macam lah. Nah, namun yang jadi masalah adalah ketika betul-betul itu terjadi ya. Dan ada memang sisi mungkin keplesetnya, dan itu di luar dari mungkin skenario. Kalau kesadarannya itu ada itu di jiwa itu termasuk gangguan jiwa yang kayak apa ya, kayak trans itu berubah kayak orang yang apa ya, kayak tapi kalau kekebalannya enggak terbahas itu, bisa kebal atau enggak. Dimensi yang lain lah ya. Iya, dimensi yang lain. Nah, tapi kalau kita kembali kepada syar'i, kembali kepada rujukan kita Al-Quran dan Sunnah, kita tidak ada yang kebal kan? Rasul saja tidak kebal. Para sahabat tidak kebal. Seandainya sahabat itu pada kebal, nggak ada yang syahid, pada hidup semua kan. Padahal Hamzah itu bagaimana kan? Hamzah itu kan singa Allah. Berarti singa betul. Berarti kalau dari sisi Ustadz melihat sendiri fenomena yang apa, memang fenomena akhir zaman atau apa? Jadi yang serba instan seperti ini kok kadang dari kalangan selebriti juga kan, yang sampai dia berani bayar mahal untuk karir dia atau apa gitu kan. Jadi di zaman-zaman yang artinya menuntut orang berpikirnya bagus, malah irasional ya tadi ya. itu dari sisi ini apa itu? Ya mungkin banyak faktor lah sehingga kenapa hari ini muncul kembali. Sebenarnya hal ini kan sudah lama tenggelam ya. Kaum muslimin insya Allah sudah pada tahu lah bahwasanya itu namanya hukumnya syirik. Ketika kita mengimani jimat ya, kita beribadah sama Allah, sholat ya jalan tapi jimat juga pakai, itu namanya tetap syirik. Nah ini ingin mungkin dipoles saya, dan memang setan begitulah kerjaannya, bagaimana kemaksiatan itu dipoles sehingga cantik ya. Ibaratnya bangkai ya, diambil dari tanah tapi dikasih bumbu-bumbu, tapi kan tetap bau juga. Nah demikian juga kesyirikan-syirikan seperti itu. Maka kalau kita punya iman yang kuat, takwa yang kuat, ya nggak akan percaya lagi ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk hidup sebagaimana biasa, manusia biasa, tidak manusia luar biasa, tidak seperti Superman, Batman bisa terbang, itu kan yang di film. Kalau manusia bener mana ada ketabrak pesawat juga nanti di atas. Nah itu kan ya film. Nah mungkin orang terinspirasi seperti itu ya. Dan fitrah manusia ketika dia belum tercampur dengan hal-hal yang merusak, itu pikirannya kan bagus. Contohnya ketika kita masih kecil ditanya sama ibu bapak guru kita kan, nah apa cita-citanya? Kan rata-rata jawab guru, dokter, polisi, tentara.
Ada nggak yang jawabnya dukun? Nggak ada. Karena kita ini waktu kecil ini fitrahnya masih lurus. Nah mungkin kalau hari ini nggak tahu ya, udah tercampur ya. Artis. Tapi kalau dulu itu tidak ada yang seperti itu. Nah inilah perlu kita benahi semuanya. Dan ada salah seorang ulama yang sudah meninggal, yaitu salah satu imam di Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Mustafa Yakub ya. Beliau adalah salah satu tokoh MUI ya, MUI pusat. Beliau diwawancari oleh majalah Gaib mengatakan ya bahwasanya paranormal perdukunan itu syirik, tidak boleh. Nah mungkin kita harus menunggu dengan sabar lagi untuk para tokoh-tokoh di MUI untuk tolonglah kasih pencerahan sama kita agar umat ini tidak bingung. Kalau orang-orang di kampung yang hanya melihat televisi, yang tidak ada YouTube untuk ada perimbangan, khawatir nanti mereka kepercayaannya tergoda lagi. Apalagi hari ini masih terimbas dengan corona kan, dia mungkin secara ekonomi susah. Ketika sakit, nah mungkin ke rumah sakit jauh, nah, adanya ya paranormal, perdukunan. Nah, jadi pertama ke dukun, nggak sembuh nanti ke rumah sakit. Gak sembuh, kedukun lagi. Naudzubillah, kita gadaikan keimanan kita dalam rangka mau cari sehat. Ya, artinya saat ini juga kita juga di kalangan medis itu ya, di kalangan medis sendiri kita juga mencoba juga meluruskan juga ya. Dan yang tadi fenomena yang ada itu saat ini mereka itu datang ke rumah sakit jiwa itu karena rata-rata sudah kronis ya tadi. Kalau Ustaz Hidayatullah kan saat ini udah artinya sudah cepat ya, misalnya dapat klien begitu di ruqyah kira-kira butuh medis kan langsung kan. Nah, kalau yang ini kan larinya benar-benar ke paranormal. Di sini enggak, ke sana, akhirnya sudah menahun baru akhirnya prognosisnya atau kemungkinan untuk bisa bagusnya juga bisa lebih buruk ya, lebih buruk. Kalau dia segera ditangani di medis gitu ya, atau mungkin berbarengan juga dengan ruqyah atau terapi Al-Qur'an, itu mungkin akan prognosis untuk dia bisa pulih lagi akan lebih cepat. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ini saya mau nanya pengalaman Pak Andi nih. Jadi sudah berapa puluh tahun kan jadi perawat ya. Pernah nggak misalnya nyuntik orang, menginfus orang, kemudian nggak mempan, nggak masuk jarumnya, ada nggak pernah? Kalau saya sendiri belum, tapi beberapa teman itu pernah pada saat mau mengheting ya, mengheting itu pas ada kecelakaan, nggak mempan, bengkok. Begitu ya. Ternyata ada bebet ya, ada jimat, ada jimat yang dilepas gitu kan, terus ternyata ada juga kejadian gitu. Kejadian kan? Iya, kejadian seperti itu juga ada, jadi beberapa teman-teman juga ada. Nah justru malah kasihan sebenarnya pasien itu ya, benar. Mau ditolong nggak bisa, ya kan, mau diimpus karena dia nggak bisa makan, akhirnya nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Akhirnya kerjanya cepet ya. Iya, nah bukan malah untung sebenarnya, rugi. Kalau pada saat saya petugas haji pernah si teman saya dokter sendiri itu yang pada saat emang udah tua, usianya udah tua. Kalau jamaah saya alhamdulillah aman. Jadi beliau itu punya ilmu gitu kan. Menurut dia dan keluarganya dia punya ilmu apa sih namanya, gelap sayu atau apa. Jadi pada saat beliau berangkat berangkat haji itu ternyata masih dibawa masih gitu punya, kan, ya qadarullah akhirnya begitu sampai ke tanah haram ke Mekah sampai itu ya nggak bisa apa-apa kan. Itu cerita dokter saya sendiri ya akhirnya cuman ya nggak bisa apa-apa. nggak ngapa-ngapain lah ya, tapi haji. Akhirnya saya nggak tahu itu akhirnya dengar ceritanya seperti apa. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya cuma di maktab saja. Jadi pengalaman teman-teman ya seperti itu. Ya, jadi tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah di Masjid Padahal Haram. Kan ada kalau haji itu ada manifest ya. Manifest itu riwayat penyakit ya. Bagus gitu kan, berangkat juga kondisinya bagus. Secara fisik bagus. Nah, secara gaib ini bermasalah. Nah, memang seharusnya ketika orang yang pernah punya ilmu macam-macam sebelum ke tanah suci harus bersihkan. Karena kan tanah suci. Ya Allah, bagaimana mau ridho ya sementara yang datang ini masih kotor. Oke lah secara medis bersih banget gitu kan. Tapi
setan nggak bisa tertipu, ya masih ada gitu. Ya, orang jamaah saya itu yang manifestnya buruk ya tadi, artinya dari Fisik tanah lah. suci udah didorong kursi roda, kemudian ada pembengkakan jantung. Alhamdulillah selama di sana ya, aman.